Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. All praises with Allah subhanahu wa ta'ala for giving us and inculcate His perfect religion. By salawat and salam always begins our adoration. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best chosen creator among creator, to his family and to his friends. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati, hadirin sekalian, pemuda-pemudi selaku generasi milenial penerus bangsa. Generasi muda selaku generasi milenial adalah aset suatu bangsa, sehingga harus dijaga dan dirawat dengan baik. Mengingat generasi ini sangat rentan terhadap derasnya arus globalisasi dan modernisasi. Islam sendiri sudah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap generasi muda. Kita lihat pada zaman dahulu, banyak pemuda muslim yang tampil dengan keberanian dan kegagahannya untuk berjihad di medan perang. Itu merupakan salah satu karakter yang sangat diperlukan generasi milenial Islam saat ini. Lalu, bagaimana cara kita mewujudkan generasi milenial Islam yang memiliki karakter dengan akhlakul karimah yang tinggi, dengan pemahaman tentang aspek keberadaban dan teknologi yang memadai, serta senantiasa unggul dan inovatif? Nah, salah satu upaya yang paling utama dalam mewujudkan generasi milenial yang berkualitas tinggi tersebut adalah dengan cara cerdas dalam berteknologi. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Cerdas Berteknologi, Senjata dalam Mewujudkan Generasi Milenial Islam yang Unggul, Inovatif, dan Berjiwa Qur'ani. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, banyak kalangan menyebut anak muda zaman now sebagai generasi milenial. Generasi milenial sendiri adalah generasi dengan orang-orang yang lahir pada tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Jadi diperkirakan saat ini generasi milenial memiliki rentang usia antara 17 hingga 37 tahun. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 80 juta orang yang memiliki rentang usia tersebut. Jumlah tersebut cukup banyak dan sangat signifikan, mengingat populasi generasi milenial sudah mencakup 30% dari total penduduk di Indonesia. Nah, diketahui generasi milenial sangat dekat dengan teknologi. Generasi ini lahir ketika handphone dan media sosial muncul dan mulai berkembang, sehingga wajar apabila generasi ini lebih melek teknologi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Salah satu hal positif yang dapat kita rasakan dari perkembangan teknologi sendiri adalah dengan kehidupan yang semakin efisien, sehingga kita dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun, sebagai generasi yang hidup di era digital dengan aktivitas yang semakin cepat dan mudah, membentuk generasi milenial menjadi kurang peka terhadap orang lain. Berbagai hal mampu mereka ketahui hanya dengan smartphone yang mereka miliki. Bahkan mereka cenderung melakukan aktivitas sosial hanya dengan mengandalkan cuitan di sosial media. Media sosial sendiri memang cukup besar pengaruhnya dalam membentuk kebiasaan dan karakter generasi muda. Mau tidak mau, media sosial menjadi tujuan utama generasi muda dalam menerima persepsi dengan mudah. Tidak sedikit gaya hidup dari generasi muda dibentuk sebagai hasil imitasi yang mereka dapatkan dari bermedia sosial. Dapat kita amati juga di banyak laman sosial media, banyak generasi muda yang tergerus arus globalisasi dan modernisasi, menjadikan mereka dewasa sebelum waktunya. Mereka cenderung menggunakan kata-kata kasar yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, hanya untuk dianggap keren. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang terjebak dalam pusaran sara akibat lalu lintas informasi yang serba bebas diserap begitu saja dengan polosnya. Bukan untuk menyalahkan media sosial, justru sebaliknya. Media sosial adalah produk zaman yang tidak bisa kita tolak. Inilah perkembangan teknologi.
membawa perubahan dengan segala konsekuensi. Lantas, bagaimana cara kita selaku generasi milenial cerdas dalam berteknologi agar terhindar dari berbagai pengaruh dan dampak dari perkembangan teknologi? Nah, khususnya media sosial, beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah yang pertama, terus meningkatkan dan memperbaharui wawasan kita tentang internet dan gadget. Yang kedua, meminimalkan waktu untuk berselancar di media sosial dengan mengisi waktu dengan hal-hal positif, seperti senantiasa membaca Al-Quran, mengikuti sebuah komunitas baca buku, ataupun kegiatan berolahraga. Yang ketiga, menampilkan kegiatan literasi. Perlu dipahami bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi, dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Dengan demikian, kegiatan literasi sangat penting di era saat ini. Dan yang keempat, sebagai generasi milenial Islam, di era digitalisasi ini, seharusnya kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan, terus memperbaiki akidah dan akhlak dengan menanamkan nilai-nilai yang terdapat di dalam kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita terus berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya kita akan selamat dalam mengarungi kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan milenial saat ini yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Jika masa muda generasi mudanya sangat jauh dengan Al-Quran, maka dapat dipastikan bahwa teknologi yang mereka bangga-banggakan dapat menjadi penghancur masa depan bagi mereka. Nah, dengan demikian, peningkatan kecerdasan dalam berteknologi dapat melahirkan generasi milenial Islam yang unggul, inovatif, dan berjiwa Qur'ani. Mereka juga akan memiliki karakter yang bertanggung jawab, bermental baja, dan berprestasi. Generasi milenial Islam harus menjadi generasi yang kuat dan baik agar terhindar dari segala macam pengaruh buruk dan ancaman perkembangan teknologi yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam keterbelakangan dan kegagalan. Mari, generasi milenial Islam, bersama kita berjuang menjadi generasi yang mampu bersaing dan memiliki kompetensi, serta ikut aktif dalam proses membangun negeri kebanggaan bumi pertiwi, Indonesia negeri surgawi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.